Apa kabar semuanya? Senang sekali kalau kita masih dapat beribadah pada hari ini walaupun masih secara online. Namun saya percaya saudara, dimanapun kita berada, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati kepada Dia. Dan kekuatan Tuhan itu ada di dalam firman-Nya. Tinggal bagaimana hati kita. Ketika hati kita bersungguh-sungguh untuk menerima, mendengarkan, memperhatikan firman Tuhan. Pada hari ini khususnya, firman Tuhan itu akan memberi kita semua kekuatan dalam hidup kita. Firman Tuhan hari ini adalah sebuah pertanyaan. Keputusan Anda atau keadaan Anda, mana yang lebih penting? Mengapa Tuhan taruh ini di hati kami? Karena beberapa hari ini selama kami melayani di Amerika, ada banyak orang datang kepada kami minta nasihat, arahan, atau juga masukan khususnya atas masalah yang sedang mereka hadapi, baik itu pernikahan, keluarga, dan juga keuangan. Jadi kalau saya bertanya atau istri saya bertanya, jadi apa penyebabnya Bapak Ibu pernikahan Anda hancur? Oh, karena papa mama saya bercerai. Oh, karena suami saya atau istri saya selingkuh. Oh, karena kondisi ekonomi. Oh, karena pergaulan dan sebagainya, saudara. Saya tidak bermaksud untuk meremehkan atau mengecilkan keadaan masalah yang Bapak Ibu sedang hadapi. Namun ini kebenarannya yang Tuhan mau kita semua mengerti pada hari ini. Bahwa yang terpenting dalam hidup ini bukan apa yang terjadi, tetapi keputusan apa yang kita ambil ketika semua itu terjadi. Mari ucapkan bersama-sama kebenaran ini. 2, 3. Yang terpenting dalam hidup ini bukan apa yang terjadi, tetapi keputusan apa yang kita ambil ketika semua itu terjadi. Karena hidup kita sesungguhnya ditentukan bukan oleh apa yang terjadi, tetapi oleh keputusan apa yang kita ambil. Itulah yang menentukan maju mundurnya hidup kita, naik turunnya hidup kita, hancur atau kuatnya hidup kita. Hal yang terburuk boleh jadi menimpa kita semua. Namun itu tidak akan menghancurkan hidup kita selama kita membuat sebuah keputusan yang benar dan yang berkenan kepada Tuhan. Jadi saudara, apapun masalah kita hari ini, apapun kesulitan kita hari ini, stop blaming, stop menyalahkan, stop mengeluh, apalagi mengasihani diri, merasa diri paling malang sendiri di seluruh dunia. Karena semua itu tidak akan membuat hidup Anda keluar sebagai pemenang. Amin Bapak Ibu. Yang membedakan seorang pemenang dengan pecundang bukanlah apa yang terjadi, tetapi keputusan apa yang ia ambil. Amsal 24 ayat 16 berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Angka 7 di Alkitab itu angka sempurna. Jadi kalau Alkitab berkata 7 kali orang benar jatuh, itu artinya jatuhnya sempurna. Apa itu jatuh yang sempurna? Jatuh yang orang katakan mustahil, tidak mungkin ia bisa bangun lagi. Sudah tidak ada harapan. Tapi firman Tuhan berkata, toh ia bangun lagi. Yang menjadi masalah bukan berapa kali Anda jatuh. Tidak peduli berapa kali Anda jatuh, namun keputusan apa yang Anda ambil ketika Anda jatuh, itulah yang menentukan pulih tidaknya hidup Anda, kokoh hancurnya hidup Anda, naik turunnya hidup Anda. 7 kali orang benar jatuh, namun ia memutuskan untuk bangkit kembali. Itulah yang membedakan. Tidak peduli berapa kali Anda sudah jatuh. Selama Anda bangkit 1 kali lebih banyak dari kejatuhan Anda, Anda adalah pemenang. Amin. Jadi saudara, sadarilah akan kebenaran ini, bahwa keputusan itu menghasilkan kekuatan. Jangan tunggu kuat baru buat keputusan, karena Anda tidak akan pernah kuat sampai Anda buat keputusan. Jadi
sadarilah yang terpenting bukan apa yang terjadi, tetapi keputusan apa yang kita ambil ketika semua itu terjadi. Itulah yang menentukan kemenangan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, apapun kondisi Bapak Ibu hari ini, sesulit apapun itu bukanlah yang terpenting. Sekarang, keputusan apa yang Anda ambil, itulah yang menentukan hidup Anda dan saya. Khususnya yang pertama, ketika Anda jatuh dalam dosa, keputusan apa yang Anda ambil? Yang kedua, ketika hati Anda disakiti, keputusan apa yang Anda ambil? Yang ketiga, ketika Anda ditegur dan dinasehati, keputusan apa yang Anda ambil? Itulah yang menentukan hidup Anda. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, ketika Anda jatuh dalam dosa, keputusan apa yang Anda ambil? Setiap kita, semuanya pernah jatuh dalam dosa, termasuk saya. Kita semua tidak sempurna, Bapak Ibu. Keputusan apa yang Anda ambil? Itulah yang membedakan. Banyak orang ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka berbuat dosa, keputusan yang pertama adalah mereka menyembunyikan dosa mereka. Mereka tidak mau mengakuinya. Itulah masalahnya, saudara. Hati kita itu dirancang Tuhan untuk menyimpan hanya dua hal, saudara. Firman Tuhan dan juga kasih Allah. Jangan hati kita dipakai untuk menyimpan hal-hal yang busuk. Terlebih dosa. Dosa itu bukan untuk disimpan. Kalau Anda menyimpan dosa dalam hidup Anda, maka hidup Anda akan mengalami penurunan. Hidup Anda akan mengalami kehancuran. Amsal 28 ayat 13-14 berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Anda lihat, ketika Anda memutuskan untuk mengeraskan hati Anda akan hancur hidup Anda. Anda akan jatuh ke dalam malapetaka. Dan itulah yang iblis mau, saudara. Dengan berbagai macam cara, iblis akan menaruh ketakutan, kekhawatiran, apapun itu di dalam hati dan pikiran kita dengan satu tujuan, yaitu jangan sampai kita berani mengakui dosa kita. Iblis ingin selalu kita menyembunyikan pelanggaran kita. Karena dengan demikian, kita tidak akan beruntung. Tetapi kalau kita berani untuk mengakuinya, saudara, dan meninggalkannya, maka berkat itu, keberuntungan itu akan ada dalam hidup kita. Khususnya untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di VMC, keuangan, ketika sang istri punya begitu banyak hutang, sang suami tidak tahu, saudara, tapi ketika sang istri mengikuti Victory Mentoring Community, harus berani terbuka mengakui kepada suaminya semua hutang-hutangnya. Apa yang terjadi? Di bayangannya, dia membayangkan suaminya akan marah, mencaci maki dia. Ternyata waktu dia terbuka, memang awal mulanya suaminya kaget, syok. Tapi suaminya tidak marah atau mencaci maki dia, malah membantu. Itulah yang terjadi, saudara. Jadi mari kita buang jauh-jauh, saudara, pikiran-pikiran yang hendak membuat kita menyimpan dosa kita. Kuatkan hati kita, Bapak Ibu. Istri saya pulih pun ketika di masa lalunya, saudara, ketika dia berani mengakui dosanya apa adanya kepada orang tuanya, dan orang tuanya itu mendoakannya, dan hari ini, saudara, istri saya pulih dan kami menikmati hidup yang bahagia. Semua orang berbuat dosa, semua orang jatuh dalam dosa. Pilihannya, apakah Anda menyembunyikan dosa Anda atau Anda mau mengakuinya? Nah, Anda harus sadari, ada satu pikiran berdosa yang berkata seperti ini, tidak apa-apa, tidak akan ada yang tahu. Hati-hati dengan pikiran ini, saudara. Karena Tuhan Yesus berkata dalam Markus 4 ayat ke-22, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap.
Jadi saudara, buang jauh-jauh pikiran ini. Nggak ada yang tahu, nggak apa-apa. Saya mau katakan hari ini, cepat atau lambat pasti ketahuan. Kalau yang Anda simpan itu dosa, ketika ketahuan, tersingkap, malu. Tapi kalau yang Anda simpan itu adalah kebaikan, ya, sesuatu yang mulia, ketika disingkap, Anda akan naik. Karena itu saudara, jangan simpan dosa, tapi simpan firman Tuhan dalam hati kita. Simpan hal-hal yang mulia dalam hidup kita. Kalau kita berbuat baik, jangan supaya dilihat orang. Tapi kalau sampai orang tahu, bukan karena kita yang menyingkapkannya, itu menjadi berkat buat banyak orang, saudara. Amin. Anda harus sadari, apa keputusan Anda? Akibat kita mengakui dosa, dengan akibat kita tidak mengakui dosa, mana yang lebih besar? Kalau Anda tidak mau mengakui dosa Anda, karena Anda malu, karena Anda takut diketahui orang. Namun apa akibatnya jika Anda tidak mau mengakuinya? Akan jauh lebih besar, jauh lebih parah. Penyakit yang tidak diakui adalah penyakit yang tidak akan pernah dapat disembuhkan. Kalau Anda ingin sembuh, Anda ingin pulih, Anda ingin beruntung dalam hidup Anda harus berani buang dusta dalam hidup Anda. Anda harus berani jujur, mengakui apa adanya. Begitu Anda mengakui, Anda merendahkan hati, anugerah Tuhan terjadi atas hidup Anda. Keputusan apa yang Anda ambil ketika Anda jatuh dalam dosa? Yang pertama, menyembunyikan. Yang kedua, menyalahkan. Ini juga keputusan yang salah, saudara. Apa itu menyalahkan? Menyalahkan adalah membuat orang lain merasa bersalah dan bertanggung jawab sebagai penyebab atas hidupnya yang sedang penuh dengan masalah. Dengan bahasa lain, kita berkata, hidup saya rusak, hancur, menderita, itu semua karena kamu. Wow, saudara. Amsal 29 ayat pertama berkata, siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukan tanpa dapat dipulihkan lagi. Iblis mau kita terus saling menyalahkan, saudara. Ketika kita terus saling menyalahkan, bersih tegang leher, kamu yang salah, maka Tuhan pun tidak bisa pulihkan hidup Anda dan saya. Tuhan tidak bisa pulihkan pernikahan saya. Karena itu saudara, penting sekali kita menyadari ini. Menyalahkan tidak pernah menyelesaikan masalah. Menyalahkan hanya membuat masalah yang kecil semakin besar, semakin rumit. Akhirnya Anda terjebak masuk dalam jebakan setan. Hidup Anda semakin hancur, pernikahanmu semakin hancur. Kalau Anda ingin hidupmu pulih, yang Tuhan mau bukan kita saling menyalahkan, tetapi Tuhan mau kita saling mengakui kesalahan kita. Suami mengakui kesalahannya, istri mengakui kesalahannya, lalu saling mengampuni dan mendoakan, maka sembuh, pulih, saudara. Itu kata kuncinya. Setiap kita berbuat salah. Tidak ada seorang pun yang 100% benar, tidak ada orang yang 100% salah. Masing-masing kita ada benarnya, ada salahnya. Yang Tuhan mau bukan kita saling menunjuk kesalahan kita, tetapi yang Tuhan mau adalah kita saling mengakui kesalahan kita, sehingga kita sembuh. Amin. Karena itu, saudara, keputusan yang ketiga setelah menyembunyikan, menyalahkan, ayo kita belajar mengakui kesalahan kita. Itulah yang Tuhan mau. Anda harus menyadari bahwa dosa bukan masalah besar atau kecil, namun masalah respon hati kita kepada Tuhan. Ketika manusia yang pertama jatuh dalam dosa, lalu Tuhan bertanya, Adam, di manakah engkau? Bukan berarti Tuhan tidak tahu di mana Adam dan Hawa bersembunyi. Tuhan Maha Tahu. Tapi mengapa Tuhan yang Maha Tahu bertanya? Apa yang Tuhan harapkan dari Adam dan Hawa? Kejujuran, kerendahan hati. Aku telah berdosa. Tapi yang terjadi adalah Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Makanya saudara, kutuk masuk. Jadi kalau Anda ingin pernikahanmu diberkati, keluargamu diberkati, kalau ada masalah, berhenti saling menyalahkan. Lebih baik Anda diam, Anda akui kesalahan Anda, lalu Anda ambil tanggung jawab. Itulah kunci pemulihan dalam hidup Anda. Dosa itu bukan masalah ukuran besar atau kecil. Di mata Tuhan tidak ada dosa besar, dosa kecil. Yang ada adalah siapa yang punya respon yang benar. Tuhan mencari bukan siapa yang salah.
Tuhan mencari siapa yang berani mengambil tanggung jawab, merendahkan hatinya untuk mengakui dosanya, supaya Tuhan bisa pulihkan. Itulah yang terjadi dengan Saul dan juga dengan Daud. Kalau Anda lihat, dosa Raja Daud dengan dosa Raja Saul, secara nilai moral jauh lebih besar dosa Raja Daud. Daud mengambil istri orang, lalu dengan konspirasinya dia atur sedemikian rupa supaya suaminya ini mati, saudara. Dan tidak ada yang tahu, saudara. Tidak ada yang tahu, saudara. Namun ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan, ini yang Daud katakan dalam 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Titik. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Anda lihat itu? Kalau kita mau mengakui dosa kita, jangan banyak alasan. Aku sudah berdosa. Aku salah. Aku mau bertobat. Selesai, saudara. Tinggalkan dosamu dan engkau akan beruntung. Tapi Saul, Anda tahu dosanya? Dosa yang rohani. Ya, Saul mempersembahkan korban yang seharusnya bukan bagian dia. Itu bagian Samuel. Tapi karena Samuel terlambat datang, Saul melanggar firman Tuhan. Rohani kan, saudara? Ya, dalam 1 Samuel 13 ayat 11, tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas, maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Rohani kan, saudara? Tapi Anda lihat, Saul mempersalahkan Samuel. Padahal dia melanggar firman Tuhan. Cukup berkata pada Samuel, maafkan aku Samuel, aku sudah berdosa. Aku bertobat. Selesai, saudara. Tuhan gak butuh alasan. Tuhan butuh kerendahan hati kita. Amin. Jadi sekarang, keputusan apa yang Anda ambil? Ketika Anda jatuh dalam dosa, apakah Anda terus menyembunyikan dosa Anda? Apakah Anda terus memilih untuk menyalahkan? Atau Anda memilih untuk mengakuinya dan meninggalkannya? Keputusan di tangan Anda. Yang terpenting bagi Tuhan bukan seberapa besar dosa Anda, tetapi keputusan apa yang Anda ambil. Itu yang menentukan pulih tidaknya hidup Anda. Lalu yang kedua sekarang, keputusan apa yang Anda ambil ketika hati Anda disakiti. Apakah membenci dan balas menyakiti? Kalau itu yang Anda ambil, tidak heran hidupmu tidak akan pulih. Kami ada konseling, ya, suami istri di Amerika ini, saudara. Ya, suaminya selingkuh, istrinya sakit hati, balas selingkuh lagi. Suaminya lihat istrinya selingkuh, dibalas lagi selingkuh. Istrinya lihat suaminya selingkuh, dia balas lagi selingkuh. Saling menyakiti. Lalu mereka bertengkar di depan kami. Gimana mau pulih? Tapi puji Tuhan, sang suami mau merendahkan hatinya. Sang istri pun demikian. Akhirnya, saya berdoa, saya berharap pernikahan mereka akan lebih baik, saudara. Kalau mereka mau terus saling mengakui dosa dan saling mendoakan. Jadi, keputusan apa yang Anda ambil ketika Anda disakiti? Membenci, menyakiti, atau yang kedua, Anda mengampuni dan memberkati orang yang menyakiti Anda. Lukas 6 ayat 35, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Wow, Tuhan baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Anda pernah mengalami itu? Tuhan pun mengalami, saudara. Kalau Tuhan aja mengalami, masa kita nggak mau mengalami? Tapi yang terpenting bukan apa yang terjadi. Yang terpenting bukan bagaimana sikap kurang ajar mereka terhadap Anda dan saya. Tapi yang terpenting adalah bagaimana respon kita. Keputusan apa yang kita ambil. Apakah kita akan berhenti berbuat baik? Alkitab berkata, janganlah engkau jemu-jemu berbuat baik, khususnya terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, yang berbuat jahat kepadamu, yang menyakiti hatimu. Karena apa? Karena kamu akan menuai jika kamu tidak menjadi lemah. Amin.
Jadi jangan lihat orang yang menyakiti Anda itu sebagai musuh. Kalau Anda melihat orang yang menyakiti Anda sebagai musuh, tidaklah heran kalau Anda membenci orang itu. Tapi lihatlah bahwa orang yang menyakiti hati Anda itu sebagai alatnya Tuhan. Karena lewat apa yang dia lakukan, lalu respon Anda benar, berkat saudara. Jangan sakit hati. Ayub 5 ayat yang kedua berkata, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Kalau Anda membenci orang yang menyakiti Anda, itu sama seperti Anda yang minum racun, lalu Anda mengharapkan orang itu mati. Tidak, Anda yang mati. Orang itu tidur nyenyak, Anda yang tidak bisa tidur. Karena itu jangan bodoh. Tapi kalau Anda bijaksana, Anda pandai, Anda berhikmat, Anda ampuni orang itu, berkati orang itu dengan perkataanmu, bukan dengan perasaanmu, dengan keputusanmu, bukan dengan perasaanmu. Kita tidak bisa mengampuni dengan perasaan, kita mengampuni dengan keputusan. Anda ucapkan, Tuhan, aku ampuni, sebut namanya. Apa yang dia lakukan? Aku berkati hidup dia, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Katakan, saudara, itulah keputusan. Dan yang ketiga, ya, setelah Anda jatuh dalam dosa, ya, Anda disakiti, keputusan apa yang Anda ambil ketika Anda ditegur dan dinasehati? Ini pun menentukan hidup kita. Amsal 15 ayat 10, 31 dan 32. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan, membuang dirinya sendiri, tetapi siapa mendengarkan teguran, memperoleh akal budi. Dikatakan dalam Amsal 13 ayat 18, kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Berapa banyak anak Tuhan, saudara, datang kepada hamba Tuhan, kepada kami, mereka hanya ingin apa? Didengarkan. Curhat. Mereka menceritakan betapa besar masalah mereka, betapa besar dosa mereka, betapa hancur hidup mereka. Tidak salah, saudara. Tapi itu bukan yang terpenting. Memang itu penting, tapi itu bukan yang terpenting. Setelah semua itu, keputusan apa yang Anda ambil? Tuhan Yesus berkata seperti ini, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi tidak hanya stop sampai di situ. Tuhan ingin memberikan ketenangan. Tuhan Yesus katakan, pikulah kuku dan belajarlah kepadaku, maka jiwamu akan mendapat ketenangan. Apa bedanya lega sama tenang, Bapak Ibu? Kalau Anda pikul beban berat, sebutlah misalnya 15 menit, ya, wah itu capek sekali. Lalu ada yang mengangkat beban Anda itu, rasanya lega. Tapi lega itu hanya sementara, 1-2 menit, paling lama mungkin 3-5 menit. Setelah itu biasa saja. Untuk Anda merasakan lega, Anda harus pikul beban lagi. Banyak orang Kristen hanya jadi orang Kristen yang mencari kelegaan, bukan ketenangan. Makanya jangan heran, saudara, mereka berputar-putar. Ya, hanya apa? Curhat, masalah, beban, problem. Hanya itu berputar-putar. Jiwa mereka nggak pernah tenang, saudara. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mau pikul kuknya Tuhan. Mereka tidak mau pernah berjalan bersama Tuhan. Belajar, diajar, ditegur, dinasehati. Mereka ingin jalan sendiri. Selama Anda tidak pernah mau ditegur, diajar, dinasehati, mau jalan sendiri, seenaknya sendiri, Anda tidak mau diatur, dipimpin sama Tuhan, jiwamu tidak akan pernah mendapat ketenangan. Engkau akan selalu gelisah, khawatir, takut. Tapi hari ini, saudara, saya melihat, saya mendengar bagaimana teman-teman di Victory Mentoring Community, baik itu di keuangan, baik itu di pernikahan, di keluarga, sekalipun mereka masalahnya belum selesai, tapi karena mereka mau diajar, saudara, jiwa mereka tenang. Amin. Bahkan ada yang suaminya masih selingkuh,
Ya, tapi tidak lagi gelisah, dia bisa mengampuni suaminya, menghadapi suaminya dengan tenang. Karena apa? Dia memikul kuknya Tuhan. Tuhan mau kita belajar tenang di tengah badai. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatan kita. Itulah kunci kemenangan, ketenangan, kunci kemenangan dalam hidup kita. Dan itu hanya bisa terjadi kalau Anda punya hati, mau diajar, mau belajar, bukan hanya mendengar lalu melupakan, saudara. Apa keputusan Anda? Setiap masalah, setiap goncangan, Tuhan pakai sebagai alat untuk membawa Anda dan saya hidup dalam kebenarannya. Jadi, sadarilah ini. Yang terpenting dalam hidup ini bukan apa yang terjadi, tetapi keputusan apa yang kita ambil ketika semua itu terjadi. Keputusan apa yang Anda ambil ketika Anda jatuh dalam dosa? Keputusan apa yang Anda ambil ketika hati Anda disakiti? Keputusan apa yang Anda ambil ketika Anda ditegur dan dinasehati? Itulah yang menentukan hidup Anda. Dan Tuhan mau Anda dan saya bertobat. Lukas 13 ayat 3 dan 5 berkata, "Tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus. 2 kali diulangi persis sama. Dan tidak ada ayat lain, saudara, perkataan Tuhan Yesus yang diulangi sampai 2 kali persis sama seperti ini. Artinya apa? Pertobatan itu begitu penting. Tanpa pertobatan tidak ada kehidupan. Tanpa pertobatan tidak ada pemulihan. Dan pertobatan adalah sebuah keputusan. Seperti yang dilakukan oleh anak yang terhilang. Ketika hidupnya hancur, dia tidak punya apa-apa lagi. Dia memutuskan untuk kembali, untuk bertobat kembali kepada bapaknya, saudara. Anda harus mengerti ini, istilah adik saya, Pastor Dolphin. Anda harus belajar bertumbuh di bawah titik nol. Ya, Anda masih minus, Anda masih bergumul, tapi Anda bertumbuh di bawah titik nol. Anak bungsu ini kembali ke rumah bapaknya, ke titik nol, saudara. Dalam perjalanan kembali, jatuh bangun, saudara. Tapi anak yang bungsu ini ketika jatuh, dia memutuskan untuk bangkit kembali. Mungkin di tengah jalan ada orang yang mengejek dia. "Oh, ini kan anak si bungsu itu yang sombong itu." Wah, rasain kamu. Anak yang bungsu ini dalam perjalanan ke rumah bapaknya, dia mengampuni ya orang-orang yang mungkin melecehkan dia, menghina dia, merendahkan dia. Dia terus berjalan kembali. Dia merendahkan hatinya, saudara. Dan dia mau mengakui dosanya. Ketika dia sampai ke rumah bapaknya, bang! Pemulihan terjadi. Itulah kunci kehidupan. Keputusan kita untuk bertobat sungguh-sungguh, saudara. Dan kalau Anda mengerti, apa sih maksud kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan? Roma 2 ayat 4-5, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah, anugerah Allah, ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi Bapak Ibu, di tengah kondisi dunia yang semakin sulit ini, yang terpenting bukan apa yang terjadi. Tuhan sanggup memulihkan, Tuhan sanggup menyembuhkan, Tuhan sanggup memberkati. Bahkan Dia sudah memberkati kita. Dia sudah menyelamatkan kita. Tinggal bagaimana respon hati kita, keputusan kita. Itu yang menentukan, saudara. Mari Bapak Ibu, kuatkan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh bertobat. Kita mau sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Bapa, hamba-Mu telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Sadarkan kami Bapa, untuk kami tidak fokus kepada apa yang telah terjadi, tapi kami fokus kepada keputusan apa yang kami ambil ketika itu semua terjadi. Ketika kami jatuh dalam dosa, kami mau bangkit kembali. Ketika kami disakiti, kami mau mengampuni. Ketika kami ditegur, kami mau diajar dan kami mau belajar. Beri kami hikmat-Mu, buat kami sadar Bapa akan akibat keputusan yang kami ambil. Kami terima firman-Mu hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin.